kuat suaranya. Bahwa dalam pemilu yaitu mengamankan selama berlangsungnya pemilu supaya bisa terjadinya kejujuran dalam pelaksanaan pemilu. Terima kasih karena memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Jadi adapun perkenalkan nama saya Diana Bergan. Adapun peran pemula saya sudah di dalam partisipasi pemilu dalam pelaksanaan pemilu, yaitu yang pertama pemula sudah ikut berperan dalam mensosialisasikan bagaimana partisipasi politik supaya masyarakat itu mengerti apa itu arti politik, partisipasi politik dan tidak ada lagi tindakan golput di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dan yang kedua itu pemuda Pancasila itu berpartisipasi di dalam menjaga keamanan, baik itu di dalam keamanan, baik itu di dalam menjaga keamanan dalam partai supaya tidak terjadi kericuhan pada saat proses pemilihan umum itu berlangsung. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih tetap di bagian keputusan makalah. Bagian B, bagaimana organisasi kepemudaan dan sosial berkolaborasi dengan organisasi sosial atau pemerintah untuk mencapai tujuan partisipasi politik yang lebih baik dalam pemilu. Ini bagaimana? Apa hasil yang ada di dalam makalah? Yang lain, baik, terima kasih Bapak Ibu Menteri. Perkenalkan nama saya yang menjelaskan dalam mengurus nama sekolah. Jadi di sini saya akan mengenalkan yang pertama bagaimana kolaborasi yang terjadi antara pemuda Pancasila dengan organisasi lainnya. Yang pertama mereka memberikan bakti sosial dan mereka juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara bersamaan, di mana mereka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, misalnya memberikan pendidikan seperti bagaimana akan menjadi pemilu yang menjadi pemilu yang berintegritas dan bagaimana menjadi pemilu yang transparan tanpa adanya golput dan money politik. Dan yang kedua itu termasuk kerjasama antara pemuda Pancasila dengan koalisi adalah di mana pemuda Pancasila menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat ke bawah kepada masyarakat, kepada pemerintah, di mana pemerintah akan memberikan solusi-solusi dari aspirasi yang berasal dari masyarakat. Sekian jawabannya saya dapat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih secara kembali. Mungkin pertanyaannya sudah selesai dari saya. Kita lanjut ke penilaian dari laporan harian. Ini ada yang mencatat untuk perbaikannya atau bagaimana? Atau kalian bisa ingat apa yang saya bilang? Oke, kita ke cover. Di cover ini kalian menemukan vokal. Kalian tahu perbedaan vokal dengan hasil? Laporan vokal dengan laporan hasil. Vokal itu apa? Ya, pengajuan dari berapa ke berapa? Dari 21 ini kalian sudah sampai 25. Tahu kesamaannya? Oke. Nah, terus kemudian cover. Ini cover kalian siapa yang merancang cover ini? Ibu, ya, yang merancang bagian cover itu saya sendiri. Ya.
jika ada kesalahan atau kalau lelah dari apa itu, saya mohon maaf. Saya mohon maaf karena saya bertanggung jawab sebagai saksi. Berarti yang berjudul laporan ini pakai iya. Kalian bisa lihat bentuk laporan yang sebelumnya. Ini ya, ini ada contohnya. Di bagian pertama, bagian ini itu bisa kalian berikan sebagai judul kalian. Di bawah judul ini ada laporan mini riset, bukan proposal mini riset. Di bawah laporan mini riset itu ada narasi di mana disusun untuk memenuhi tugas apa kalian itu memenuhi tugas mata kuliah apa, jurusan apa. Kemudian uniknya di bawah disusun tadi itu ada dosen pengampu. Di bawah dosen pengampu baru disusun oleh kelompok satu kelompok satu kelas berapa, tamu berapa. Oke, baru tulis ketua kelompok siapa, anggotanya siapa, dan lainnya. Di bawah nama itu kalian bisa buat begini tulisnya. Baru ini ada berarti logo di bawah. Kemudian kita lanjut ke halaman dulu. Halaman dulu itu sebenarnya sama dengan cuma yang membedakan di atas judul yang tadi itu kalian bisa tulis dengan judul halaman judul itu, baru di bawahnya sesuai cover. Dan di sini ibu juga mau membahas ini fontnya ini font apa ini yang kalian buat? Berarti yang berlawanan ini font apa? Harus dulu dulu. Tapi bukan beda. Ini apa ya? Kalau diperhatikan lagi, ini karena dari awal sampai akhir ini bukan fontnya bukan dari mungkin diperhatikan lagi. Di halaman pernyataan originalitas. Ini pertama ya, terus sejarah spasinya harus lagi. Untuk yang di sini, dua nih. Lebih bagus dia menggunakan katanya itu ketua kelompok saja. Halaman pemeriksaan juga ini kita pembedanya yang disebut di kata besar ini ada kalimat yang ada dua kali pengulangan jadi dorong kalimatnya. Nah, penulisan terima kasih ini tulisannya sebenarnya tidak ditambah. Terima kasih.
itu memang ada batasan kata. Tapi setahu Ibu itu maksimal kata itu 200 kata. Jadi kalian berapa kata itu sebenarnya? Kita sekali. Ya, yang mana lagi? Itu memang kurang dari 200 kata. Dan saya membaca dari sekitar 150 kata. Memang di dalamnya ada semua. Ada permasalahan yang dibahas, tujuannya ada, metodenya tidak ada, kemudian tindakan tidak ada, cuma kalau tidak. Nah, penulisan akurat. Penulisan akurat ini kalau yang Inggris atau ketika bilang bahasa asing itu bisa dicetak sendiri. Setiap penulisan bahasa asing itu dicetak sendiri. Kata kunci. Jadi kata kunci di sini kalian membuatkan 3 kata: organisasi, pemilu, dan politik. Koma ini bisa kalian pakai. Kemudian kalau koma itu ada maksimal sedikit. Tapi baru kita kata ketiknya. Nggak langsung di koma, terus enggak. Ada tapi ada jalan sedikit. Satu ketikan juga. Nah, bagian bab 1 pendahuluan. Ini sama-sama di bawah. Pendahuluannya bab 1 pendahuluan, bukan di atas pendahuluan. Nggak rata ya? Ada yang di bawah. Oke, untuk latar belakang ini harus kalian revisi semuanya. Karena di latar belakang itu nggak ada yang namanya tulisan poin-poin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian hindari kata penutup di awal kalimat. Kalian tahu kata penutup kan? Setelah titik jangan ada kata penutup. Kemudian untuk latar belakang ini, kalau kalian memang menuliskannya dari metode umum batu khusus, umumnya ini masih kurang dan khususnya ini sangat kurang. Bisa kalian tambah ini karena biar kalian tahu sebenarnya kalau menuliskan latar belakang skripsi itu maksimalnya itu 6 sampai 10 tapi kalian bayangkan. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah kalau Ibu itu ada rumusan masalah umum dan khusus. Ini di dalam rumusan masalah ini memang ada yang khusus, semua yang belum. Kami juga sama. Yang khususnya itu mungkin bagaimana peran pemuda Pancasila itu dalam partisipasi politik dalam pemilu. Khususnya itu mungkin yang bagaimana kolaborasi tokoh anggota dari pemuda Pancasila dengan ormas lain dan pemerintah untuk mewujudkan partisipasi politik yang lebih baik dalam pemilu. Sebenarnya kalau yang umum hanya dijelaskan untuk urusan masalah umum itu sebenarnya ini nggak ambil dari itu kalian. Kemudian dituliskan bagaimana partisipasi itu umum. Karena umum ini cuma ada satu pertanyaan, tapi dia bentuknya besar dan juga bisa bilang umum. Dan yang khusus ini bisa kalian jadikan khusus. Dan ini penulisan masalah ini ada A, B, C itu sama. Oh ini aku dua. Nah, untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini sebenarnya bisa. Cuman di dalam manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat yang kalian tuliskan ini itu bisa kalian masukkan ke dalam manfaat praktis. Jadi gimana?
mungkin sekian yang bisa saya sampaikan nomor 1. Untuk kemudian di bab 2 dan 3 akan diuji oleh Pak Juliandi pada Juliandi. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Fadila yang menguji Bapak. Di sini saya akan menguji di bab 2 yaitu tentang sistem terlebih dahulu. Sistem penilaian saya ada juga seperti disampaikan Ibu Siti Fadila, ada penilaian khusus dan penilaian umum. Dan di sini Bapak mulai dari penilaian umum pada bagian penelitian relawan. Sebelum lanjut, ada yang bisa menjelaskan nggak apa konten dari penelitian relawan? Ada. Terima kasih atas waktu dan semangatnya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Juliandi. Penelitian relawan merupakan penelitian yang sebelumnya sudah dipakai oleh pihak lain. Kemudian penelitian yang relevan itu penelitian yang berkaitan dengan mutu dalam penelitian tersebut. Ada yang lain? Ada. Terima kasih Bapak Juliandi karena perhatian saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi ada pun penelitian yang relevan. Penelitian relevan adalah penelitian yang sebelumnya itu telah diteliti oleh orang lain yang dimana judulnya itu juga berkaitan dengan judul penelitian yang akan kita lakukan. Tujuan penelitian relevan adalah agar penelitian itu pokok permasalahannya itu tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan penelitian relevan juga berfungsi sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian, sebagai referensi yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih. Oke, jadi penelitian relawan itu adalah sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu. Kemudian itu disinggung dengan penelitian kalian, dibandingkan, gitu kan? Nah, pertanyaan apa? Coba sebutkan. Di sini kalian ada beberapa hasil penelitian dari beberapa orang. Coba sebutkan siapa aja penelitian yang kalian lakukan ini. Penelitian apa? Perbandingan ya? Ayo. Kenapa? Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak Puji. Di sini kami mengambil dari bab penelitian tujuan peneliti hasil dari tema yang sama seperti yang telah dilakukan di Indonesia. Kami itu Bapak Abdul Haris pada tahun 2013 yang judulnya Bagaimana Peran Pemuda dalam Orde Baru, dan di mana penelitian Bapak Abdul Haris ini melakukan metode penelitian kualitatif yang awalnya muncul akibat dari masalah-masalah pemilu pemuda di Orde Baru, dan itu menyangkut terhadap pemilu, dan itu menyangkut terhadap mini riset yang kami lakukan. Ada yang menambahkan temannya? Ketua? Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di situ kami melakukan observasi dengan mencari jurnal dan buku yang telah diteliti oleh beberapa peneliti, dan kami berkesinambungan dengan hasil kami di lapangan, yaitu dengan cara mewawancarai dari luar negeri dan nasihat dari beberapa anggota. Alhamdulillah, jadi bagian dari penelitian yang kami mengambil dari beberapa jurnal maupun buku. Salah satunya buku dari selain dari buku dari Bapak Aryo, jadi kami bisa melakukan wawancara dengan advokasi.
Ayu, dosen. Kemudian kami membandingkan dari kemudian dari itu kami menemukan beberapa Jumlah sampel produksi sampel bukan itu. dan kemudian kami membandingkannya dan Desi Bandung. Jelaskan nama aktivitas apa, juga apa atau juga apa. Namanya aja. Coba. Ada dulu. Jadi ini di penelitian kalian harus diperjuangkan. Masa kalian buat sendiri, ini laporan semua kalian buat kan, bukan logik kan? Asli dari kita sendiri kan? Masa dari penelitian ini kita gunakan tidak apa-apa, tidak menit, tidak ada yang tahu. Mana ini? Mana laporan kalian bisa jadi, bisa selesai tanpa penelitian terlebih dahulu? Kalian bandingkan, mana ini? Di sini ada tiga, Abdul Arif, kemudian ada Bira Ariani Putri, yang ketiga ada Paulus Imanes, Kristina Prada. Tiga yang masuk, tapi tidak ada yang berapa? Mana ini? Bagaimana coba? Verifikasi. Bapak, seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, ada satu penelitian yang kami angkat berdasarkan sama dengan penelitian yang kami gunakan. Jadi Bapak Abdul harus melakukan juga bersama dan menggunakan metode kualitatif. Itu buku apa juga? Itu buku Bapak. Buku Maaf Bapak, jurnal Bapak. jurnal. Iya. Baik, gimana? Ini berapa pula? Saya nggak tahu. Ini bidang masalah tiga hari tahu. Cuma satu. Yang dua lagi mana? Kalian jangan mengira semua bab ini penting. Semua bab harus kalian kuasai. Namanya kita mau ujian. Kemudian ini kan kalian yang menuliskan. Kalau kalian yang menuliskan, secara otomatis kalian paham dengan apa yang kalian tulis. Siapa yang mengerjakan ini berdua? Semua orang. Dan jangan dianggap sepele tentang yang membuat cuma dua orang tidak berdua. Yang mengerjakan bab lain tidak peduli dengan berdua, tidak peduli dengan isi bab dua itu seperti apa. Kalian masih semester 1. Jadi penelitian terlalu itu dari jurnal, ada di buku. Buku itu sebagai referensi, sebagai dari teori. Kalau jurnal itu kan memang masih penelitian seseorang, kemudian dibuat sebuah hal ilmiah. Paham? Dibuat jurnal. Itu langsung penelitian mereka dibuat dalam jurnal. Kalau di buku itu hanya tulisan saja. Nih, kesimpulan kalian dari ketiga buku tersebut sama-sama ini membentuk jiwa nasionalisme. Apa yang dijelaskan di sini? Apa penelitiannya? Dari ketiga jurnal tersebut? Tidak ada.
dari tiga lama ini, tiga yang di depan, ada yang terus dan tidak hapus. Coba lihat dulu, ada nggak itu? Nggak ada. Soalnya kita jauh ini. Seharusnya kalau itu cantumkan, tidak terus apa? Kan jika dia setuju atau setelah apa? Penyusun deskripsi. Oh, sudah selesai dengan yes yang itu masalahnya. Jadi sekarang ya ada di sini, harus ada di belakang, harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini abang kayak gini karena untuk pendidikannya nanti perbaikan. Jadi ada sebuah motivasi dalam proses hubungan dunia. Kemudian juga kau berpikir ini bukan sebuah ini scan kan? Nggak pernah ada orang cara membuatnya seperti ini ya. Scan di berarti ini laporan. Seharusnya kalau begitu tuh seperti kata konsep dibuat manual di sini. Kotak-kotaknya, tabelnya ini scan ditempel. Kenapa orang berpikir itu yang mana? Ini benar orang berpikir memang seperti ini pembuatannya. Kelengkapan yang kesempatan ini nggak ini. Ya, paham? Oke, pertanyaan untuk umum apa nih khusus? Bidang kapan? Sudah. Elvina, coba adik sebutkan asas-asas dalam pemilu. Ingat ya, ini ujian. Mana? Tidak tahu? Tidak ada yang menjawab tidak tahu. Jadi kalau kalian tidak tahu, tapi kalian memilih nilai kalian tidak tahu juga akan seperti itu. Saya ingatnya deh. Udah pernah nih? Udah pernah nih? Udah sekarang? Jawab deh, sama deh. Jangan pernah tidak tahu. Kalau jawaban kalian tidak akan tersalah. Ya, kita betul yang kita di sini. Kalau bapak dan ibu, oke ya, oke. Awalnya aja deh. Ini aja. Judulnya, judulnya aja. Adik, jelaskan. Judulnya. Judul penelitian kali ini apa sebenarnya? Aku nggak tahu juga. Cuma ada penelitian cuma adik. Ada dua kata dalamnya. Dalam pemilu, dalam pemutaran. Coba diingat teman-teman. Dan
Roslyn Haidorbu, coba sebutkan tadi asas-asas dalam pemilu. Bebas memilih pemimpin yang berpikir tanpa ada tekanan dari orang lain. Rahasia, masyarakat bisa memilih pemimpin yang diakui tanpa diketahui oleh masyarakat, tanpa diketahui oleh orang lain. Untuk masyarakat bisa memilih pemimpin yang dia layak menjadi seorang pemimpin. Ada yang menambahkan? Ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan perkenalkan nama saya dan jadi aturan dalam pemilu itu dapat saya singkat dengan luber, yaitu langsung umum bebas rahasia. Langsung di sini artinya bahwa masyarakat itu dapat berpartisipasi secara langsung untuk memilih kandidat yang menurut dia layak untuk dijadikan sebuah pemilu. Yang kedua adalah umum, di mana masyarakat itu bebas ataupun berlaku untuk semua umum yang memenuhi persyaratan tanpa mengamankan latar belakang dari masyarakat tersebut selagi memenuhi syarat dalam melaksanakan pemilihan umum. Yang kedua adalah bebas, di mana masyarakat di sini bebas untuk memilih ataupun menyuarakan hak suaranya siapa yang akan dia pilih untuk menduduki sebuah jabatan dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah rahasia, di mana rahasia ini bahwa semua yang terdapat dalam pemilu itu harus merahasiakan siapa yang dipilihnya dan mampu menutup diri agar tidak memboberkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntutan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Di sini ada hal yang menunjukkan tentang pemuda Pancasila. Menunjukkan kepada Angelina Labora. Coba, apa itu pemuda Pancasila? Pemuda Pancasila adalah organisasi kepemudaan yang dimana anggota-anggotanya merupakan anggota yang tidak memiliki latar belakang maupun dia dari mana supaya menjadi anggota dari pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini merupakan salah satu organisasi luar yang dimana pemuda Pancasila ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam setiap kegiatan yang misalkan dalam pemilu maupun dalam kegiatan sosialisasi serta kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup sosialnya. Demikian yang dapat saya jelaskan, Pak. Oke, kita dulu ke bab 3 nanti kemudian. Bab 3 adalah metode penelitian. Coba kedua, jenis penelitian yang paling digunakan ini desa. Izin Bapak, terima kasih telah memberikan waktunya kepada saya dan juga dari Bapak. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian secara wawancara, dokumentasi dan observasi. Ada yang menambahkan? Bapak, ini juga ini menambahkan. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis kualitatif, pendekatan deskriptif, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung orang dan melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu anggota yang dalam kemudian organisasi pemuda Pancasila yang berada di kecamatan di sebelah Kota. Ada muncul. Apa perbedaan penelitian metode kualitatif dengan kuantitatif? Kita dapat menggunakan langsung ke dalam nama melakukan wawancara. Sementara penelitian koordinasi dan penelitian yang menggunakan data.
Ada yang nambahkan? Ada. Inovasi penelitian. Ada di sana. Mengapa kalian memiliki di desa di kecamatan Medan Sunggal di kota Medan objeknya adalah pemuda Pancasila? Alasannya apa? Terima kasih. Saya akan menjawab. Berapa masalah ini? Kami memilih pemuda Pancasila sebagai bahan diri ini karena sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Bapak, kami memilih pemuda Pancasila karena berkaitan dengan materi yang diberikan oleh Bapak kepada kami, dan salah satu anggota kami yaitu Putri bertempat tinggal di Medan Sunggal, dan orang tua dari saudari tersebut merupakan salah satu anggota dari organisasi pemuda Pancasila tersebut, sehingga memudahkan kami untuk mendapat berbagai informasi yang memudahkan kami dalam mengisi dan juga mencari informasi tentang pendidikan tersebut. Waktu dan penelitian. Di sini ada 2 hari kalian di sini. 2 hari dalam melakukan penelitian. Coba salah satu kalian menjelaskan hari apa aja, tanggal berapa. Adik. Baik, terima kasih kalian berdiri. Ternyata bersama-sama baru. 2 hari kami melakukan penelitian. Yang pertama, penelitian kami dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023, tepatnya pada jam 1.30. Dan yang kedua, dilakukan pada tanggal 30 Oktober hari Senin, yaitu waktu jam 1 tepat. Subjek penelitian. Subjek kalian di sini ada 7. Coba abang kita turun. 7 orang ini masih rancang. 1 orang turun. Masih keluar. Kenapa di subjek penelitian ini 7 orang, tetapi tidak dijelaskan siapa aja orangnya. Misal kalian teliti itu ketuanya, anggotanya berapa orang? Anggota pemuda Pancasila di sana banyak. Ketuanya berapa orang? Ketua rantingnya. Penasihatnya berapa? Ada nggak kalian jelaskan di subjek ini? Ini sebenarnya itu merupakan kendala kami dalam melakukan observasi lapangan, Pak. Dan pada saat kami ke lapangan, makanya kami terjun ke lapangan dan waktu 2 hari. Pada hari pertama kalian menemukan ketua ranting dan anggota berjumlah 2 orang, Pak. Dan di hari selanjutnya kami hanya menjumpai penasehat dan 3 anggota lain, dan 2 anggota lain. Dan ketika kami bertanya kemana anggota-anggota dan pengurus-pengurus kita yang lainnya, kata alasan dari ketua ranting bahwa mereka yang berkumpul di tempat organisasi mereka itu hanya jikalau ada suatu seperti acara yang akan diadakan untuk pengalaman, Pak. Dan ketika saat kami terjun ke lapangan, kebanyakan dari ketua, penasehat dan anggota-anggota lainnya berada di luar kota karena sedang melakukan pekerjaan di luar kota dan tidak dapat dijumpai di kota Medan Sunggal, Pak. Dan ketua ranting dan anggota-anggota tersebut, Pak, kami menjumpainya tidak di dalam kantor, Pak, tapi mereka kami sudah pergi ke kantornya dan kami bertanya kepada masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar mengatakan bahwa ketua ranting dan anggota-anggota lain berada di tempat kerja mereka, Pak. Sehingga kami pergi juga ke tempat kerja mereka dan kami akhirnya melakukan wawancara di tempat kerja ketua dan presiden dan anggota-anggota lain. Artinya dalam seminggu ini kan
Kalian melakukan itu dahulu kan? Baru mengerjakan laporan. Masa kalian semua di sini 7 orang ini siapa aja? Kalian kan meneliti ya. Misal anggota orang ini siapa orang? Anggotanya 2 orang yang wawancara. Kemudian penasihatnya 2 orang. Kenapa di sini 2 orang kalian 2? Seharusnya kan kalau kalian sudah mengambil kriteria, sudah tahu nih kan siapa yang wawancara. Di sini dijelaskan. Misalnya 2 orang 3 orang yang wawancara, 2 atau 3, 2. Kedua orang 5, 2 orang yang wawancara, 2 orang ketua tim, kemudian anggota ini banyak dan juga bahkan sampai keluar keputusan. Jadi kan apa juga anggotanya 2 orang yang wawancara. Misalnya 3, 5 dijelaskan. Cuma 7 orang saja. Kemudian penasehat, ya penasehat 2 orang yang meneliti. Jadi jelas. Ya sudah boleh baca tadi 7 orang. Oke, mulai paham? Dan 7 orang ini bukan sedikit. Kalau dari bapak sampai saya itu maksimal 10 ya. Tujuh orang terus apalagi kalau pada sila ya. Banyak itu. Jadi kalian bahas sekarang persamaan. Banyak. Mana itu subjeknya yang sedikit. Ada 7. Sebagai penelitian. Atau yang lain di mana deh? Warna 7. Ya. Jadi saya bilang kenapa karena pagi karena bilang kami terhalang satu karena salah satunya jarak juga terlalu jauh. Yang kedua juga kami datang itu waktu saat waktu jam kerja bapak jadi kita kayak kesulitan karena untuk mendapatkan anggota-anggota dari pembuatan tersebut. Baik. Alasannya ya kalau dan ini sebenarnya mungkin nggak optimal. Semua ada di kalian. Kalian yang bisa mengatur atau meminimalisir waktunya. Kan sebelum penelitian pastinya kalian melakukan seperti awal. Seperti awal itu harus bertanya bertanya sama anggota atau organisasinya. Kapan bisa ketemu sama anggota-anggota yang lainnya? Sebenarnya teknis kalian yang bisa ketemu. Gak mungkin yang malah seperti itu terus tahu lagi. Anda kita ingin analisis kebutuhan data. Ada 2, penelitian primer dan sekunder. Coba sebutkan dan jelaskan. Bapak masih atas pertanyaan saya sedikit permasalahan kendaraan dan Belanda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Diri, di mana ada 2 data. Yang pertama itu data primer, di mana data primer itu kami melakukannya dengan observasi ataupun terjun ke lapangan tersebut dengan mendapatkan gambaran-gambaran ataupun fenomena-fenomena sosial supaya bisa dijadikan dengan kata-kata. Yang kedua itu data sekunder, di mana kami mengambil interaksi dari publik ataupun dari publik yang berulang untuk aktivitas. Di teknik analisis data. Memang boleh dilihat sih dibuat ada pun yang melakukan penelitian kualitatif yang kami gunakan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Apa? Di teknik analisis data itu ada 3 sebenarnya. Mana ada yang jelas di sini? Ayo, ada yang sebutkan 3 itu dan jelaskan.
Ketiga ada sebenarnya itu. Ada nggak? Ini. Oke. Masih ya nih. Apa? Coba. Apa itu teknik analisis data? Sebutkan. Jadi epidemiologi ini kita selalu melakukannya dengan mengekspresikan banyak ketika analisis data yang saya ketahui atau yang saya pahami itu secara observasi dengan cara pergi masuk ke lapangan atau ke tempat lokasi, lalu yang kedua wawancara menyediakan sebuah pertanyaan yang mau dijawab oleh orang yang kita tanya, lalu kita mendapat responden. Jadi orang yang kita tanya beda. Itu teknik pengumpulan data. Yang ditanya teknik analisis data. Jadi Pak, tadi untuk dari jawaban dari saudari Kristiani, yang ketiga itu komunikasi, Pak. Yang ketiga itu presentasi. Itu teknik pengumpulan data. Ada lagi? Kembangkan Analisis data. teknik analisis data itu beda sama pengumpulan data. Ayo, coba. Izin Bapak Ibu ini, menurut saya teknik analisis data itu teknik menganalisis data dari akun lapangan peneliti menjadi suatu hasil dari penelitian kami. Lalu, ini laporan yang selesai. Kalian mengolah data informasi, mengolah data hasil dari wawancara itu bagaimana pengolahannya? Masalah tahu, sehingga laporan ini selesai. Dengan kalian tahu sehingga kalian dari akses dan tidak tahu cara menyebutkan. Wah, ada itu. Terima kasih atas kesempatan yang dimakan dari kesehatan. Saya menjelaskan analisis data yang dilakukan. Pertama, kami melakukan analisis data. Yang kedua, adalah melalui wawancara observasi. Dan yang ketiga, mengumpulkan data melalui metode sekunder dan primer yang telah dijelaskan oleh saudari Ananda Firanda. Dan di mana primer itu kami langsung terjun ke lapangan untuk melakukan observasi dan menyerahkan angka-angka pertanyaan mengenai apa yang menjadi latar belakang dari mini riset kami. Dan yang sekunder itu kami mengumpulkan atau menganalisis data dari jurnal-jurnal seperti melakukan penelitian dalam kami dilakukan seperti yang kami angkat tahap dulu ada tahun 2013 dan tahun programnya sudah pada Orde Baru. Terima kasih. Kurang saja. Tadi hanya satu disebutkan, dua lagi mana? Ayo. Ada. Pertama, saya tidak membantu. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Di sini kami jadi analisis data yang dilakukan yang pertama, saya mengumpulkan data. Yang kedua, saya melakukan wawancara. Dan yang ketiga, kami melakukan tentang display data. Dengan display data ini, kami menunjukkan berbagai informasi yang mungkin masuk sehingga dapat lagi informasi ini. Ada yang melakukan itu lagi. Terus setelah display apa lagi lagi? Ada kedua. Yaitu dengan cara prediksi, yaitu dengan cara menyederhanakan dari hasil penelitian kami menjadi sebuah kalimat yang dapat mudah dimengerti. Yang kedua, verifikasi, yaitu dengan cara menganalisis secara seksama agar terbukti data yang pasti. Dan ketiga,
Reduksi data itu ada 3. Pertama, reduksi data. Reduksi data itu adalah data mentah. Data mentah dari hasil observasi kalian, seperti pertanyaan wawancara, ada itu kan? Dan kemudian ada display data. Display data itu hasilnya kalian satukan. Bagaimana hasil yang dari lokasi itu kalian tuangkan di display data. Yang ketiga adalah komunikasi atau kesimpulan. Nah, dari misalnya latar belakang atau masalah yang ditemukan di desa itu atau di tempat itu, kalian simpulkan apa sih masalah-masalahnya, kemudian kalian berikan solusi ataupun sebuah perbaikan. Itu yang aku minta jawabannya. Bukan tentang wawancara, bukan tentang dokumentasi, apa itu? Itu pengumpulan data yang harus bisa membedakan. Sehingga di dalam di 24 ini ada yang dibuat reduksi display data dan verifikasi. Siapa yang buat 3? Kalau mau tahu dulu, 3 yang buat ini. Wah, makanya bagaimana ini? Ya. Kalau lagi ada bomnya, kemudian kalau di bom-boman itu ada di depan, itu hati-hati. Di depan itu sampai lupa masuk ke dalam pusaka, tidak diberhenti lagi masukkan. Dan jangan dari buku, dari jurnal, ya. Kemudian menurut para ahli atau jurnal, mungkin dari sumber lainnya harus diterapkan di bagus. Yang kedua, kalau berpikir, jangan dibuat sekeliling ya, bermanual konsepnya. Saya dibuat kabel. Ini ketiga, ini satu penelitian harus dicantumkan itu semua jelas apa jawabannya. Orang tinggal kalau buat anggotanya kalau ada 5 dibuat siapa aja. Setelah ada penasihatnya dapat dicantumkan juga. Kemudian satu lagi, di rumus masalah kali ini ada 3 nih. Yang ketiga, konstruksi. Bagaimana cara organisasi kepemudaan Pancasila dalam melakukan partisipasi dalam pemilu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sesuai. Kalau namanya sudah sesuai, berarti ada tidak sesuai. Paham? 5 nilai Pancasila ada. 1. Nilainya. 2. 3. 5 keadilan. Nah, di sini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Emang pemuda Pancasila ini ada yang tidak sesuai? Kalau kalian di sini membuat namanya sesuai, ada kata sesuai ini, gimana? Coba. Baik Bapak, terima kasih atas waktu. Izinkan saya menjawab dari nomor 3 untuk masalah kami, yang dimana bagaimana peran organisasi pemuda Pancasila menjalankan partisipasi politik dalam pemilu sesuai dengan nilai Pancasila. Yang dimana dimaksud di dalam ini bukan tentang organisasi ya Bapak, tapi bagaimana cara organisasi ini untuk melakukan masyarakat. Seperti yang kami jelaskan, mereka melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat supaya kesulitannya supaya masyarakat tahu betapa pentingnya partisipasi dalam masyarakat dalam menentukan pemilu, pentingnya pendidikan politik supaya pertamanya masyarakat dapat membedakan tidak hanya karena diberi uang atau sokongan dari pihak supaya dipilih, bukan seperti itu Bapak, tapi harus memikirkan bagaimana ke depan
tugasnya pemimpin ini untuk memimpin rakyat-rakyatnya Bapak. Dan berdasarkan nilai Pancasila itu, di mana yang dimasukkan ke nilai Bapak, seperti dari prinsip-prinsip pemilu, di mana ada adil, tidak membeda-bedakan atau memberi perbedaan antara masyarakat dan pemilu Bapak. Dan yang pertama, dan itu berhubungan dengan rahasia Bapak, di mana kita selaku pencoblos atau pemilih harus dirahasiakan suara yang kita ambil. Maka dalam pemilihan itu adalah secara rahasia, tidak ada orang yang mengetahui Bapak. Dan itu harus melakukan pemilihan itu harus dari hati nurani. Jadi itu urusannya dengan Tuhan. Begitu Bapak. Terima kasih. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi dari 5 sila Pancasila ini terhadap organisasi pemuda Pancasila atau UTP, ada nggak urgensi ataupun juga permasalahan yang belum diciptakan ataupun belum dilaksanakan oleh pemuda Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu? Ada nggak? Misalnya bang, PP itu bang menjalankan sikap pertama. Yang kedua bang, PP itu tidak menjalankan tentang kemanusiaan, tidak adil. PP bang melaksanakan sebuah kerakyatan atau sebuah musyawarah. Ada nggak masalahnya di PP? Ada itu bang. Bapak, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Kita kembali ke kehidupan nyata yang kita lihat di sehari-hari. Kita melihat banyak berita-berita tentang pemuda Pancasila ada yang melakukan pemberontakan, bahkan tawuran, yaitu pemuda Pancasila seperti melanggar sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Dan di mana tidak ada persatuan di masalah tersebut, harusnya kalau mereka menganut atau mengimani sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, maka pemuda Pancasila tidak akan melakukan seperti kegiatan pemberontakan, seperti perusakan, atau bahkan tindakan seperti kriminalitas lainnya. Bahkan nanti sempat ada berita itu kemudian sedang terkoyok seorang anggota Kopassus, sehingga anggota Kopassus menyerang kantor organisasi Pancasila tersebut. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa meski kurangnya pemuda Pancasila mengimani sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ini yang satu tahun ini. Kira-kira ada nggak? Kita harus tahu. Kita tengok fenomena aja lah. Berbagai ini bagaimana ini. PP ini pernah nggak bertolak dengan sila-sila Pancasila? Ini loh ada yang jadi dulu nggak? Di mana pemuda Pancasila tidak sejalan dengan kemanusiaan dengan keadilan, nilai-nilai Pancasila keadilan. Di mana pemuda Pancasila tersebut jikalau dalam pemilu tidak pemuda Pancasila bersifat netral, tidak memihak kepada siapapun. Tetapi jikalau ada permintaan di atasan untuk pemuda Pancasila itu memilih dalam satu calon, pemuda Pancasila akan menjalankan permintaan tersebut. Nah, dari situ kita dapat menilai bahwa pemuda Pancasila itu tidak adil karena ketika ada perintah dari atasan untuk mereka memilih kepada si A, mereka akan melakukan tersebut. Ada dari ketua membilang dari sila ketiga dan persatuan, dinilai keadilan. Yang kelima, betul aja lah ya, intinya ada itu. Jadi dari permasalahan yang ketua menyampaikan ada permasalahan di persatuan, keadilan. Jadi kenapa nggak dibuat di latar belakang ini? Nggak ada. Seharusnya kalau kalian rumusan masalah itu kan memang dari latar belakang. Turunannya, rupanya, ya. Jadi kan nggak dibuat, misalnya permasalahan PDP itu gimana? Tulang bersinar berapa? Lalu dilakukan sehingga ada upah lepas dari umum
penjelasan maksudnya adalah bagi sendiri khususnya untuk kalau kalian tahu piramida kembali, kita tahu kan segitiga dan untung dulu ya, mengkerucut dulu dan tengah-tengah kalian bisa melakukan permasalahan TP di dunia sekarang, fenomenanya apa aja, ya baru kalian masuk ke kerucut, kalian meneliti di mana lokasinya? Oke, itu ya. Jadi ada kamu tahu kan dibuat permasalahan TP itu gimana? Lanjutnya saya sama Pancasila. Oke, masuk aja ke kerucutnya. Mana lokasi tertulisnya? Oke. Oke, di lokasi penelitian ada nggak kalian cantumkan seperti peta? Medan Sunggal. Wajib dilakukan. Ada kan? Ya. Sudah. Mungkin itu saja dari Bapak dan Bapak uji. Selanjutnya Bapak serahkan kepada itu Bapak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dendi. Selanjutnya akan masuk pada pengujian Bapak, di mana Bapak akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan kalian. Yang pertama, kita akan bertanya setelah pertanyaannya pertama secara umum dan secara satu. Pertama untuk pertanyaan umum. Ini kan kalian membahas Bapak yang hasil penelitian berarti saat kerja kalian setelah kalian melakukan penelitian. Nah, jadi pertanyaan pertama silahkan dijawab siapa yang ingin menjawab. Apa hasil yang kalian temukan dari penelitian ini dan mengapa kalian menemukan hasilnya itu dan bagaimana cara kalian mendapatkan? Yang lain kita bisa coba. Cuma tiga-tiga ini aja kayak namanya. Iya, nanti ini. Kalian semua peneliti kan? Gak cuma mereka bertiga yang bertiga. Mungkin mereka bertiga semua kan? Ini bukan individu, ini kelompok. Bapak kita kayaknya di nomor 6 yang menjawab. Enggak. Pasti ikut adik meneliti apa hasilnya. Apa hasil penelitian kalian ini? Ayo coba. Pelan-pelan aja, kamu lihat ya, gak apa-apa. Dia mau mana ini? Ya nanti orang bapak kami itu juga bingung mau masuk nilai apa gitu kalau kamu sudah menjawab. Ayo coba. Pertanyaannya satu-satu aja ya. Apa hasil dari penelitian kalian ini? Sudah melakukan penelitian dan katanya sudah ikut penelitian, betul. Lalu apa hasilnya? Agak penasaran ini. Saya mau tahu ini. Apa yang dilakukan Dek? Saya mau tahu bagaimana penelitian yang menentukan sebelumnya sangat tidak paham. Tidak paham karena yang kami gunakan itu mereka tidak. Yang kami gunakan mereka itu tidak banyak yang melakukan mereka kami menjumpai anak orang atau rumah. Bagaimana kalian menilai? Tadi saya duduk. Nah ini, oh beda. Dia ada peneliti kata-kata mereka apa di Indonesia? Cuma kemudian lain nanti enggak. Tapi kata orang itu dia dibilang lima ya. Ya. Ada belajar nih. Karena dia bilang nggak ada dokumentasi. Dokumentasinya apa di dalam ini? Emang kita sudah apa? Masuk. Cuma dijawab ya. Ayo bertanggung jawab kan dulu apa yang ada di bawah ini.
Kebutuhan yang sudah Pak, maksud dari teman saya mungkin bukan 5 orang yang keluar rumah itu. Melainkan kami melakukan observasi 2 kali. Dan yang kami temui tidak langsung serta-merta 7 orang. Tapi kami menemui yang pertama yaitu 3 orang yang terdiri dari ketua tim dan 2 anggota, dan selanjutnya penasihat dan anggota dan 3 anggota lain. berapa? Oke. Berapa? Tidak lagi. Tidak lagi. Hari pertama berapa orang? Siap saja. Hari kedua berapa orang? Siap saja. Setelah itu yang dilakukan. Berapa? Orang. Aja itu. Ibu ya, kakak ya. Suaminya ya. Masalah benar. Apa? Makanya. Pertama, kedua, satu, kemudian 2 orang, 2 orang itu apa? Ya, benar. Hari kedua. Orang lagi. Ya. Lalu, Nah. 2 kali nih, 2 kali dari dekorasi pilihannya. Saya orang lagi. Nah, terus. Ya tidak. Nah, terus. Terus. PBB. Kalau yang berlembab sampai ke PBB sana, nggak ada PBB di Indonesia. Kayaknya apa ya? Kan sudah tersidang PBB. Apa cuma PBB tadi? Fisika, PPD, bukan PBB. Nah, jadi di hari kedua itu ada penasihat 1 orang dan di hari kedua ada penasihat 1 orang dan 3 orang anggota. Jadi jumlahnya semua 7. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan jawabannya tadi tentang jumlah kalian? Yang lain juga lain apa tadi? Jadi hasil dari wawancara tersebut kami mengetahui bagaimana bagaimana mereka berpartisipasi dalam pemerintah dalam hal pemilu. Dan itu kami juga mengetahui bagaimana proses bekerjanya pembuat Pancasila tersebut. Tentang bagaimana kami memperoleh data-data hasil gambaran kami melakukan wawancara terhadap subjek-subjek itu, anggota yang ada dalam pembuat Pancasila di kesempatan di dalam tempat. Demikian yang dapat saya jawab. Terima kasih. Ada yang lain?
partisipasi Mak? Seterusnya kami bisa menanggapi bagaimana cara mereka supaya cara mereka dalam ikut serta partisipasi pada pemilu supaya kami tidak bukan pada cara yang dilakukan oleh PP anggota PP tersebut supaya kedepannya dalam melakukan pemilu tidak ada lagi kericuhan atau Bentuk partisipasinya memang untuk partisipasinya semuanya tidak mengikuti seperti yang dilakukan saudari Anda mereka saat diarahkan anggota dari atas untuk contohnya memilih sikap mereka harus memilih sikap dan kami pun yang ikut mewawancarai tidak mengikuti cara yang dilakukan berarti mereka mengikuti apa yang dalam keduanya. Gitu. Kalau keduanya bilang saya pilih A, mereka pilih A. Gitu. Iya. Jadi katanya mau pilihan harus menikmati Iya, itu yang jelasin gitu. Karena kalau begitu kedua, berarti itu nggak ada hati namanya. Ayo, coba jelaskan yang lain ya. Nomor 7 coba nih, jelasin. Ya, partisipasi mereka ini contohnya apa? Apa? Bukan kalian, tapi PP ini partisipasi mereka bukan PP nih. Kalian kan partisipasi politik si pemuda Pancasila dalam pemilu. Apa partisipasi mereka dalam pemilu itu? Kalian nggak tahu ini apa itu partisipasi itu aja dulu. Kalian nggak tahu partisipasi itu. Karena menurut ya. politik adalah politik adalah kegiatan dari warga negara dan ikut melaksanakan pelaksanaan dan pembuatan proses yang dilakukan politik adalah kegiatan dari warga negara dan melalui proses pembuatan dan pelaksanaan pembentukan hukum untuk memenuhi dari partisipasi yang dilakukan oleh pemuda Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah organisasi pemuda Pancasila ikut serta di dalam menjaga keamanan di dalam proses pelaksanaan berlangsungnya pemilihan umum. Demikian dapat saya jawab dengan Jadi mereka ikut menjaga keamanan, bukan ikut siapa pemilih siapa omongan pilihan ya gitu ya. Jadi tadi kalau ngomong memang kayak gitu di sana. Coba apa presiden? Maaf sebelumnya Bu, Pak. Saya akan meluruskan apa yang disampaikan oleh teman-teman saya. Mungkin mereka salah menyampaikan. Yang sebenarnya terjadi dalam hal itu, kemudian Pancasila berperan sebagai membantu mengamankan. Memang KPU telah menyediakan tugas keamanan dan bahkan polisi juga masih menjaga. Tapi pemuda Pancasila melakukan kegiatan pengamanan yaitu dengan sukarela dan maksud dari teman-teman saya mungkin tentang pemilihan maksud pemuda Pancasila yaitu pemuda Pancasila berperan sebagai seperti masyarakat sipil biasa yaitu dengan memberikan dengan memiliki hak suara sendiri yaitu dengan cara memilih sesuai hati nurani mereka. Tapi mungkin dari atasan mereka menyuruh
anggota mereka untuk memilih, ya, misalnya ada calon legislatif yang A dan yang B. Tapi saat pemilihan, pemerintah tersebut memilih sesuai apa yang akan dipilih mereka. Tapi saat kampanye mungkin mereka memilih tentang asal, tapi saat memilih mereka memilih sesuai yang dipilih mereka. Seperti itulah kira-kira yang saya meluruskan teman-teman saya. Terima kasih Pak. Jadi yang tadi kan ada kesimpangan pemikiran dan kalau yang kita kan kelompok kan. Kita mau ya pertanyaan ini karena punya aja orangnya. Kan di bapak kita bahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pasti hasil penelitian dan pembahasan itu berbeda. Coba jelaskan. Jadi apa perbedaan dari hasil penelitian dengan pembahasan? Apa perbedaannya? Itu berbeda. Coba. Gimana kita mengetahui ketika wawancarai itu? Kalau sama pembahasan itu, kalau pembahasan itu sampai dari sebelum tadi data sebelumnya apa? Dan keseluruhan, bahasa juga bisa keseluruhan. Itu. Coba yang lain. Yang terjadi. Jadi bukan. Jadi untuk hal itu demikian itu kita itu hasil dari data yang tampil pada mereka. Terus pembahasan itu kita jelaskan atau mengeluarkan dari hasil penelitian yang mereka berikan kepada kita mengembangkan dan menjelaskan dari pendapat mereka di hasil pendapat kita. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya apa itu? Tadi pada saat Pak Bian bertanya apa teknikalitas data kalian, kalian tidak tahu. Tetapi di pembahasan kalian bisa bereduksi data. Jadi dari mana kalian dapat reduksi data ini? Sedangkan tadi ditanya kalian tidak tahu apa teknikalitas data kalian. Coba, baru di sini reduksi data itu di sini. Reduksi data itu kan berarti data bukan yang kalian dapatkan saat kalian berbicara. Iya kan? Lalu kalian ada bukan di sini. Di sini kalian berbeda ini bertujuan untuk reduksi data nggak ini lagi isinya, bukan tujuan penelitian lagi. Paham? Reduksi data ini isinya data bukan yang kalian temukan pada wawancara. Misalnya kalian temukan nama-namanya, siapa subjeknya, apa pertanyaan kalian, apa jawaban mereka. Itu yang kalian buat reduksi data. Namanya juga kalian reduksi data. Data bukannya itu kalian buat di sini. Ini bukan reduksi data namanya. Yang kalian buat ini bukan reduksi data. Oh, ini para bukan reduksi data. Oke? Lepas itu display data. Coba lagi, apa perbedaan dari display sama analisis? Sebenarnya, apa masih ada di dalam sini saya akan mencoba menjawab apa itu reduksi data dan apa itu display data. Reduksi data adalah data yang kita dapatkan setelah kita melakukan penelitian. Dari mulai data ini tadi, dan data itu tetap pertanyaannya ada, jawabannya ada, namanya juga ada, dan beri itu data lengkap. Pertanyaan ada, jawaban dari mereka untuk kalian tuangkan kembali. Apa ada tambahan ini itu dapat tuangkan kembali. Kalau display apa? Display data merupakan pemahaman kesimpulan yang sudah kita pahami dan kita dapat membuat kesimpulan dari reduksi data. Ya, teman-teman. Terima kasih. Di sini display data itu kami nyari pertanyaan dan jawaban dari yang kami reduksi data tadi menjadi suatu pertanyaan dan jawaban yang baik, yang tersusun secara baik. Tapi apa yang kalian jawab tidak sama dengan apa yang dilakukan kalian. Berarti kan maksudnya
Jadi display data itu di sini tidak ada definisi data. Jadi ini display data juga masalah. Oke, nanti gimana sama itu? Ya, lalu masuk ke verifikasi, kan ada verifikasi yang ini. Langsung ke pembahasan verifikasi kedua. Baik ya? Dari display langsung ke versi kedua, baik verifikasi. Sebenarnya dari ketiga pun sudah sangat membantu kalian semua. Karena alat ini ketiga, kalau kalian tidak paham ketiga, nggak bisa kalian lakukan. Verifikasi itu kesimpulan dari display data. Data-data yang terkumpulkan itu kayak mana? Kalian simpulkan itu dalam verifikasi data. Kalau hasil pemilihan itu adalah terjadi dari kalian. Kalian pakai dari kuantitatif dari analisis datanya, deduksi, display, sama verifikasi. Berarti itu yang ada di data penelitian, itu yang kalian harus di sini. Kalau dia pembahasan hasil penelitian itu berarti adalah perbandingan kalian dengan teori-teorinya. Di sini biasanya di Bapak selalu ada penolakan dengan teori fundamental. Selalu ada seperti itu. Tapi di sini lain ada masa pembahasan beberapa paragraf. Ini tuh pembahasan kalian bukan apa aja gitu. Kalian jelasin lagi partisipasi di kementerian. Itu juga dua itu. Pembahasannya itu kesimpulan kalian, apa pembahasan kalian, apa yang kalian lakukan gitu. Oke. Oh inilah di pembahasan kalian ya. Di pembahasan kalian bagaimana ini? Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif di mana dalam kegiatan ini masuk di wawancara. Apa maksudnya ini pembahasan? Nah, ada pembahasan yang Ini metode ini, katanya tidak tentang metodenya. Terus yang kalian pikirkan? Ada pertanyaan sama kakak pembimbing profesornya? itu sebenarnya Bapak pembimbing deh. Kalian kalau nggak tahu tanya langsung. Jangan diam-diam. Pembimbingnya Bang Gadi, Bang Raif, Kak Dere, Kak Bikin, Kak Putri. Ada nggak kalian minta laporan mereka? Pengalaman mereka ada nggak minta? Contohnya gitu. Ada. Jadi kenapa kalian begini? Ada lagi di bode berdasarkan dari bode. Atau di laporan mereka yang kalian jelaskan apa tulisan seperti itu. Ada. 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 Bukan Kalau kan? kita yang bisa bawa nanti. Maaf Ibu, mau Bapak kalian membuat itu ya. Saya melihat contoh bukan dari punya yang kakak ini kami dari lain dan Dari mana? dari yang Laporan siapa? dari yang kamu Iya siapa? Kamu pasti tadi aja. Bu Tasya sebelumnya Bu Tasya dulu di SMA, jadi itu asas yang Pak dulu. Jadi Tasya selalu kayak kita bimbingan Ibu sama Ibu Tasya tersebut. Jadi dia seperti kayak menonton kan awalnya kan dihubungi Ibu gimana bentuk laporan ini. Jadi kita juga terus Ibu itu mengirim ada nomor salah satu yang berarti itu laporan yang kalian terusnya itu ya cuma nggak cuma di situ aja gitu Ada tapi yang dijelaskan. Mungkin mereka biar nampak padat aja ya. Katanya masukan yang bilang biar ada. padahal sebenarnya di pembahasan itu bisa kalian bahas mengenai musik ya kalian kalian punya musik gitu padahal ada dokter jawaban Bukan bisa lagi. Wah ini itulah yang kalian kelamaan di pembahasan. jadi apa yang kami di sini
di 4.1.1 itu ada deskripsi lokasi penelitian. Nah, di sini kalian disebutkan lengkap. Di 4.1.1 itu harus kalian tentukan peta lokasi. Pertama, peta lokasi kalian. Dan terus yang kedua, daftar atau biodata informasi. Kalian punya kan itu ditentukan lagi. Terus kalian bahas tentang ini. Kalian bahas sejarah lokasi penelitian itu kayak mana? Deskripsinya gitu. Terus batas-batas wilayah di Kecamatan Galuh itu dengan apa aja? Itu semua dicantumkan. Jumlah PKP penduduk. Makanya kan kalian pergi ke ini kan, ke kelurahan atau kecamatan. Kalian minta data dari rumahnya atau kepala desa gitu. Itu fungsi yang kalian miliki. Kalian ada observasi datanya? Apa yang kalian observasi? Coba, apa yang kalian observasi? Nah, itu jadi kami kelompok observasi itu tidak secara keseluruhan kami terjun ke lapangan dan cuma ada 5 orang. Kenapa yang lainnya mana? Kenapa cuma 5 orang? Itu sebenarnya satu dulu karena surat izin dari jurusan itu belum keluar, jadi nggak bisa keluarnya langsung satu hari kamu jadi kan kayak 5 ini perwakilan dari kelompok ibu. Jadi kami di situ waktu pas itu kami jumpai kurang ini Kak Dogo tadi. Di situ kami menanyakan ya bagaimana tentang kemudahan itu contohnya, terus bagaimana konsepnya. Itu kami cuma tidak ada menanyakan berapa penduduk di tempat yang kami berdiri. Jadi nanti kalian untuk melengkapi ini kalian dapat dari mana? Kalau nggak ada kalian, ini kan nanti di review di harus ada. Dari mana nanti datanya? Kalau kemana lagi? Nah, sepertinya Bu, kami di sana ada teman kami sebagai fasilitator kami. Mungkin Cek ya, apa itu? ya beliau yang akan Terus 4.2 deskripsi data hasil penelitian. Itu tentang yang kakak bilang tadi. Kalau misalnya di sini kalian buat 4.1.2 deskripsi data hasil penelitian, tidak boleh kalian buat 4.1.3 deskripsi data, karena tidak deskripsi data itu bagian dari 4.1.2. Jadi buat hanya satu deskripsi data. Nah itu sebab dari si 4.1.2. Oke, deskripsi data tadi itu apa? Oke, display data tadi hasilnya apa? Berdasarkan dari Kalau tadi 3 itu dari berdasarkan. Lalu masuk ke 4.2 itu pembahasan hasil penelitian. Pembahasannya itu dibagi lagi jadi 2. Pertama 4.2.1 semua lapangan. Lalu 4.2.2 itu perbandingan dengan penelitian lain. Maksudnya ini adalah kalian punya teori kan di bab 2. Jadi apa fungsi teori kalian di bab 2 itu? Cuma memandang aja. Di pembahasan ini adalah perkembangan teori kalian. Betul nggak teori yang tadi kami sajikan di bab 2 ini sama pembahasan kami? Itu fungsi teori itu. Makanya ada perbandingan dengan penelitian lain. Itu maksudnya. Paham teori ini? Ada yang ditanya? Jelas? Oke, mungkin dari kuis aja. Dan beda sama aku. Oke, terima kasih kepada Ibu ini. Di sini kita langsung saja ke 5 mengenai kesimpulan dan saran. Nah, di sini sama juga pertanyaannya dari Ibu Yuri secara khusus dan umum. Pertama, Ibu ingin menanyakan secara umum apa kesimpulan dari hasil laporan media kalian? Selain ada yang ini, coba ada yang menurut jelas. Jadi Pak, jadi saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil laporan kami. Kesimpulannya adalah bahwa organisasi pemerintah tersebut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, yaitu di bidang keamanan dan ketertiban. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari baik nomor 12? Terima kasih semuanya.
Karena masalah itu kita mengenai dari sini saya ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Jadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini ada tiga. Pertama, hanya kesimpulan itu mengenai dulu. Di mana ini merupakan aliran visi untuk jabatan-jabatan dalam pemerintahan yang dilakukan, yang pilihannya dilakukan secara formal oleh negara yang telah memiliki syarat. Yang kedua adalah partisipasi politik, di mana partisipasi politik merupakan kegiatan untuk waktu dan keikutsertaan dalam kegiatan pemilu. Dan yang ketiga ada Pemuda Pancasila, di mana Pemuda Pancasila merupakan organisasi masyarakat yang anggotanya bersifat nasional tanpa membedakan etnis, agama, ras, dan juga profesi. Baik, sekarang lagi menambah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya kembali mengulangi kesimpulan dari hasil penelitian saya. Yang pertama itu adalah tentang pemilu. Pemilu merupakan kepesertaan warga negara dalam memilih pemimpin atau presiden yang akan dilanjutkan ke dalam legitimasi kekuasaan pemerintahan. Dan yang kedua adalah partisipasi politik, di mana partisipasi politik ini merupakan sebuah kepesertaan warga negara dalam mengalir proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Dan di sini juga kami menarik kesimpulan bahwa Pemuda Pancasila merupakan sebuah organisasi yang ada di masyarakat yang berdiri di masyarakat itu sendiri untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat menengah ke bawah untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, di mana nanti pemerintah ini akan menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah. Jadi di sini pun tadi ada permasalahan dalam organisasi Pemuda Pancasila. Yang pertama terjadinya dalam masyarakat, di mana terjadinya money politik dan golput. Jadi di sini kelompok kami menarik kesimpulan bahwa Pemuda Pancasila harus meningkatkan pendidikan politik atau sosialisasi politik kepada masyarakat agar tidak terjadi permasalahan atau kecurangan dalam pemilu, sehingga terciptalah pemilu yang adil dan transparan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, di bagian kesimpulan, karena tadi nomor 11, Imam menjelaskan mengenai tentang permasalahan yang tidak tadi, mengenai tentang money politik, kecurangan dalam pemilu dan dalam masyarakat dan golput. Tetapi di dalam kesimpulan, Ibu melihat kalian ini mencantumkan pemilu adalah, di sini kalian juga mencantumkan kesimpulan dari hasil laporan kalian, tetapi mencantumkan apa itu pemilu dan Pemuda Pancasila memiliki tujuan. Setelah itu kalian menyimpulkan Pemuda Pancasila itu apa? Sebenarnya di sini di laporan kalian kenapa tidak meletakkan kesimpulan yang seperti dikatakan nomor 11 tadi? Kenapa kalian hanya mencantumkan pengertian ini saja? Bagi kesimpulan, siapa mengerjakan? Coba, kenapa di bagian kesimpulan membuat pengertian? Seharusnya ini kan dibagi dua, bukan di bagian kesimpulan. Terima kasih Ibu mungkin di situ pemikiran saya sangat membuat. Kalau berbicara itu, kalau begitu berarti kamu berdua dengan jawaban kamu. Coba jangan pakai kata ini. Pada saat pembuatan kesimpulan, di situ saya ingin menjelaskan secara detail apa itu partisipasi terlebih dahulu, apa itu pengertian tersebut, dan sehingga jadi tercantum apa itu pengertian di sini. Tetapi saya jadi bahasanya jadi bahasanya jadi itu salah saya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke bagian saran. Nah, di sini Ibu ingin bertanya secara khusus kepada nomor urut 9 yang namanya Mas Riani. Mas Riani, coba
Apa yang sudah saran kalian di belakang? Saran dari kelompok kami yaitu semoga kedepannya pemuda organisasi pemuda Pancasila lebih memiliki sikap ideologi Pancasila dan melakukan kegiatan-kegiatan mereka secara baik dan tidak ada lagi seperti dikatakan Agus, saudara Agus tidak ada pemberontakan atau menghilangkan untuk menentukan politik atau golput. Ada yang ingin menambahkan jawaban tadi? Isi dari saran kemudian yang kita lakukan yang pertama itu kami berharap semoga organisasi kepemudaan kepada Pancasila dapat meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat dan juga dapat meningkatkan sikap nasionalisme terhadap bersama. Orang lagi ingin menambahkan? Saran kami yaitu bagaimana agar pemuda Pancasila khususnya di Kecamatan dan Sumber lebih menerapkan sikap nasionalisme dan patriotisme dalam pelaksanaan partisipasi politik dalam pemilu di Kecamatan dan Sumber, dan agar pemuda Pancasila lebih sukarela lagi dalam menjalankan keamanan dan tetap memberikan tetap menjadi sarana aspirasi, tetap menjadi penghubung untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, dengan jadi saran ini, seharusnya kalian mencantumkan yang pertama itu ditujukan kepada mahasiswa. Sarannya ditujukan kepada mahasiswa. Yang kedua kepada pemerintah setempat. Maksudnya di sini pemerintah setempat kan kalian membahas tentang organisasi kepemudaan pemuda Pancasila. Nah, di mana peran pemerintah ini dalam partisipasi politik bagi organisasi pemuda Pancasila ini. Dan yang ketiga, bagi organisasi pemuda Pancasila, di mana peran organisasi pemuda Pancasila ini dalam partisipasi politik dalam pemilu. Jelas? Nanti dibuat saja di dalam poin-poin, misalnya nomor 1, 2, dan 3. Jadi dengan kesimpulan ini dibuat dalam poin-poin juga 1, 2, 3. Baik, kita masuk ke dalam pustaka. Tadi seperti yang Bapak Julian dikatakan, di bagian penelitian yang relevan, kalian tidak mencantumkan di daftar pustaka. Tetapi setelah kita cek laporan ini, bukan hanya di bagian penelitian yang relevan saja, dari bab 1 sampai bab 2, kalian hanya sedikit mencantumkan di bagian daftar pustaka. Tetapi setelah kalian banyak kutipan-kutipan, yang kalian cantumkan di laporan tetapi tidak dibuat di dalam daftar pustaka. Seperti di bab 2 yang dibaca, menurut Damsar 2010 mengenai partisipasi politik. Di sini Ibu tidak melihat nama Damsar tahun 2010 di data pustaka. Nanti kalau kalian tidak membuat kajian, orang lain kutip laporan kalian akan kalian tentukan laporan. Ini siapa yang mengerjakan bagian data pustaka? Nah, selanjutnya itu di data lampiran. Di sini kalian membuat instrumen penelitian langsung ke biodata penyusun. Kalian tahu apa itu instrumen penelitian sebenarnya?
Bu, instrumen ini alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan data-data dari hasil tersebut. Contohnya dengan cara melakukan wawancara, dengan cara melakukan observasi, dan cara melakukan dokumentasi. Di wawancara itu ada kan yang mau kita tanyakan, nah itulah yang bukannya itulah yang termasuk instrumen penelitian. Jadi dilakukan itu harus menetapkan instrumen penelitian, pertanyaan yang kalian tanyakan ke lapangan itu apa? Pertanyaan, tapi kalian di sini membuat biodata kalian sendiri instrumen penelitian ini. Dan itu juga tidak melihat pertanyaan-pertanyaan wawancara dan informan-informan misalnya itu siapa yang di lampiran tidak ada. Di sini kalian melakukan penelitian, ada yang namanya observasi awal. Jika kalian kesusahan dalam melakukan penelitian di tempat itu, kalian bisa mencari banyak di sekitar medan ini. Jangankan di sekitar medan ini, dekat Unimed itu, setahu saya, di situ ada Pemuda Pancasila. Di situ kayaknya belum ada yang meneliti di situ, saya lihat dari laporan dari kelas A sampai kelas E. Tapi kenapa kalian sudah tahu di situ ada kendala, tetap ada melakukan penelitian di sana? Begini Bu, saya ingin jawab kenapa kami tetap untuk melakukan penelitian di sana Ibu, karena emang dari sejak awal Bapak kayak komunikasi sama kami kalau bisa itu jadi antara kelompok itu harus ada kayak fasilitatornya Ibu yang untuk kayak memfasilitasi kami untuk melakukan penelitian. Dan rata-rata rekan-rekan dari kelompok kami ini merupakan anak kos dan saya sendiri memang orang Medan, tapi kalau saya jauh berhubungan. Padahal kami juga pernah melakukan penelitian di suatu desa, tetapi tidak ada orang dalam yang sana membawa kami. Tapi mereka kami tahu di situ akan dipermudah untuk melakukan pikiran. Kita kan bisa melihat dari observasi awal mereka nanti ke depannya kemana gitu. Yang selanjutnya seperti yang Ibu Siti katakan, di sini kenapa kalian membuat link dokumentasi pada saat observasi? Apa kerjaan kami membuka link dokumentasi kalian ini? Jadi Bu, kalau begitu saya akan meluruskan itu permintaan dari Bapak Bu, karena dokumen di Bapak itu berarti bulan. Jadi Bapak lihat dokumen Ya, tahu apa yang tahu memang kalau kita dokumentasi, tapi kalau di laporan itu nggak ada pengalaman di apa ya kita Bu, tetap kalian tetap harus betul-betul kalian itu sebagai lampiran. Bagaimana kalian bisa percaya kalau kalian itu masih berlaporan? Sementara lampiran yang ada. Ada kita bilang kalian marah-marah, kan bisa kan? Kenapa ada lagi yang dokumentasi? Jadi di sini kalian kalau misalnya itu udah salah, jangan kayak misalnya mencari alasan karena apa. Kalian kalau misalnya salah, jangan salah. Jadi kalian belok-belok kayak gitu. Jadi kami maklum kalau misalnya kalian mengatakan salah dan ibaratnya juga omong gitu. Kalau orang di sini Bapak yang salah gitu. Jadi mungkin itu saja, dan untuk perbaikannya bagian kesimpulan tadi dibuat dalam bentuk poin-poin dan tidak pengertian seperti di dalam laporan. Ya, untuk buat dokter nah ini aku nanya dulu, ini buat dokter kesepakatan kan orang tuh dari baju-baju bekas seperti media atau apa? Baju media.
itu berapa? Ini masih beda berapa inflasinya? Untuk kamu jawabnya bagaimana katanya Bapak gue, kesempatan saya juga membuat jawab karena saya penanggung jawab dari penyusunan organisasi kami. Di sini kami melakukan dari layout, dari user space. Jadi dia otomatis kami mengerti sendiri bagaimana cara tulisnya, berapa terbit, begitu. Jadi dia jadi begitu Pak, ini secara otomatis. Terima kasih. Meskipun itu apa, tapi kalau misalnya itu kan bisa juga, jadi semua bisa juga. Jadi di gambar pesawat itu kayaknya juga bagus kan kalau ini. Baru yang kalau dia jujur gitu, itu pun itu versi ini. Kalau dia jurnal, si penerbitnya yang versi itu ada aturan bisa datang siapa. Kayaknya di SMA aku bahasanya itu udah belajar itu. Soalnya kalau kalian jangan menilai, jadi ada yang ada. Ya, daripada kita menggunakan sendiri, kalau kita menulis, ada bagian di apa? Lupa dimasukkan ke menteri. Udah kan, cuma kalau misalnya kalau kita masukkan ke menteri itu tadi, itu mesti kita lagi berbaur apa? Kita ada di media itu ada insert di juga. Juga berumur dari abjad dari asam kecil. Ada yang punya ide? Ada? Nanti bisa dibaca. Dan untuk daftar utama ini kita dibedakan buku mana dari buku kalau mana ya ini kamu nggak paham yang paling benar bedanya lalu ya ada ini paling penting kalau kalian cuma dua kan di sini ya kalau orang saya Yang pertama itu di lampiran tadi harus dibuat dokumen wawancara atau dokumen wawancara. ya. Yang kedua itu data atau data informan. Siapa yang dibuatkan itu? Jadi Kemudian penelitian. Yang ketiga itu dokumentasi penelitian. jangan lagi dibuat ya. Kalau kalian mau mulai pertama juga Yang keempat itu transkrip wawancara atau dalam tanya. wawancara ini dalam mentah ya. Yang kelima itu identitas anggota. Kalau bisa kalian memakai foto. Itu ada foto, ini benar. Mana harus ada fotonya? Oke, foto ini. Mau beda anggota kami wawancaranya. Kalian mau kita peneliti. Dan kalian perlu ketahui bahwa identitas peneliti itu selalu diletakkan paling akhir. Jangan kalian itu hanya bisa dibuat. Baru orang baik, terima kasih kepada Dewan Uji, Pak Kuryadi, Ibu Rini dan Ibu Fetty atas kemudiannya. Mungkin untuk laporan sudah selesai. Kita ke PPT ya. Di bagian PPT untuk cover ini ada nggak di daftar Bapak? Harus ditulis nama ini. Tidak ada. Bapak nggak ada masuk ke PPT sekalian? Ada. Siapa? Mulai isinya yang mulai tidak ada. Mari dilakukan Bapak. Tulisan fungsinya. Nah, jadi nanti kalian
sekian, sesuaikan nanti ya. Atau kedua, jangan lupa kalau menuliskan PPT ini kan nggak sesuai. Pakai kata-kata tulisan sendirinya. Disesuaikan sama isiannya. Oke, artinya semua deskripsi karena ada sesuaikan deskripsi dari laporan kalian. Oke, baiklah. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mengikuti ujian di set pengantar ekonomi pada Sabtu tanggal 26 November tahun 2023. Semoga hasil yang dapat kalian dapatkan di hari ini bisa memuaskan. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk penilaian kita akan bertemu lagi sama pembuat ini ya. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan baik dan banyak kekurangan yang kami buat Pak Bu, kiranya Bapak dan Ibu dapat memakluminya karena kami juga di sini masih semester pertama dan masih belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Di sini. Kau jod berapa kali berubah? Tur-tur le, nang nayo. Pamati Joni.